Yang saya hormati Kepala OPPD SMP Negeri 1 Sebudi Surabaya, Ibu Muti Sunarni, SPDMM. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Kurikulum SMP Negeri 1 Sebudi Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 1 Sebudi Surabaya. Perkenalkan, saya di sini akan melaksanakan diseminasi atau berbagi praktik baik mengenai pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif itu sendiri, inti-intinya ada 8 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu perlu tidak menciptakan lingkungan yang positif? Perlu. Alasannya apa? Terima kasih. Lingkungan positif itu perlu karena dengan berpikir positif atau berperilaku positif, sesuatu itu akan terjadi positif juga. Kalau kita berpikirnya tidak positif, akan terjadi kegaduhan dan sebagainya. Jadi perilaku atau lingkungan positif itu diperlukan. Terima kasih Ms. Okta. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau sama? Ya, jadi lingkungan positif itu sangat perlu ya. Nah, tidak hanya kita sebagai guru, sebagai murid, lingkungan positif itu juga sangat diperlukan. Ketika dalam proses belajar, anak-anak membutuhkan situasi yang nyaman dan aman. Nah, untuk itu kita perlu menciptakan yang namanya lingkungan positif. Saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan berpusat pada murid atau berpihak pada murid, biasa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hal itu sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan, bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan. Untuk apa? Agar pembelajaran yang terjadi lebih berpihak kepada murid. Nah, untuk apa suasana positif itu? Agar pembelajaran interaktif, kemudian inspiratif, dan menyenangkan serta menantang. Selain itu juga dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka dalam mengungkapkan kreativitas mereka. Jadi sangat penting ya lingkungan yang positif itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa paradigma kita sekarang ini yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu elemennya apa saja. Nah, kita masuk. Nah, ada beberapa teori kontrol, tapi hal ini mengalami miskonsepsi. Artinya selama ini kita itu salah paham terhadap suatu teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita meminta anak untuk melakukan apa yang kita mau, kita merasa bahwa kita dapat mengontrol murid. Padahal anak itu melakukannya karena terpaksa atau karena dia memberikan kesempatan kita untuk mengontrol mereka. Padahal mereka merasa tertekan. Kemudian miskonsepsi yang kedua, bahwa ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sering memberikan pengaruh-pengaruh positif, misalnya hadiah-hadiah ya. Kemudian ini juga masih saya lakukan kemarin. Maksudnya kemarin sebelum saya mempelajari ini, bahwa anak-anak nanti Ibu kasih tambahan nilai. Itu sebenarnya kurang efektif karena anak-anak akan merasa berjuang hanya untuk mendapatkan nilai. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik
dapat membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Kita sering ya membimbing anak, kadang kita pakai bahasa yang lembut, kemudian yang mendayu-dayu, membuat anak sedih. Ternyata itu salah. Kenapa? Karena itu membunuh karakter mereka. Mereka merasa dirinya bersalah, kemudian mereka putus asa. Ya, jadi menghakimi diri mereka sendiri. Itu ternyata juga salah. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita mau berpikir bahwa aku masih anak-anak, kamu harus ikutin apa yang disampaikan orang dewasa yang lebih berpengalaman. Biasanya ada yang sudah seperti itu, tapi tidak semua ya Bapak Ibu. Nah, ternyata itu juga hal yang salah, bukan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengubah hal-hal tersebut menjadi sebuah pendekatan teori kontrol? Yang pertama kita terapkan dalam benak kita yaitu bahwa semua kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak bisa kita sama ratakan. Kemudian yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu juga dengan anak-anak tidak bisa kita paksakan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadinya kita berpikir bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi itu salah. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya setiap anak itu yang berbuat hal-hal yang melanggar itu mereka punya tujuan. Kemudian, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Artinya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita perlu mengadakan yang namanya kolaborasi atau bekerja sama. Kemudian model berpikir menang-menang. Artinya ketika mengalami suatu permasalahan, jangan sampai ada yang merugikan. Oke, kita akan masuk ke makna disiplin positif tadi. Bapak Ibu yang kemarin di PNM memilih disiplin positif, nah ini adalah beberapa hal yang akan nantinya dilakukan ketika observasi. Di sini juga saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kemarin itu kan di PNM ada disiplin positif dan keyakinan kelas. Nah, sebelum ke kata disiplin positif, disiplin ini memiliki arti tersendiri. Biasanya disiplin identik dengan apa Bapak Ibu? Aturan ataupun hukuman biasanya ya. Ternyata itu kurang tepat ya. Kita lihat di sini bahwa disiplin, nah ini biasanya disiplin itu akan erat hubungannya dengan tata tertib, teratur dan sebagainya. Nah, sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan. Artinya harus tertanam dari diri sendiri. Jadi tidak boleh dipaksakan yang namanya disiplin itu. Tetapi ketika sudah tidak bisa kita motivasi dari diri kita sendiri, baru perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian kalau memang di situ tidak bisa, baru kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, disiplin positif memiliki makna bahwa sebuah pendekatan yang digunakan tidak dalam bentuk hukuman atau hadiah. Jadi hadiah itu ternyata termasuk dalam hukuman Bapak Ibu. Ya, ternyata tidak boleh memberikan hadiah kepada anak apa ini. Ternyata itu juga sebuah hukuman. Nah, jadi pendekatan ini tidak identik dengan kekerasan. Disiplin positif ini tidak boleh ada kekerasan. Di sini apa? Kita adalah memotivasi. Kemudian kita merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh anak, misalnya itu sebuah kesalahan. Kemudian kita harus saling menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, jadi ketika ingin mendisiplinkan anak, disiplin positif ini mengajarkan kita tidak menggunakan kekerasan. Tapi kita harus memotivasi anak bagaimana cara
dia mengetahui kesalahannya, kemudian memperbaikinya. Jadi itulah disiplin positif. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita gunakan, itu adalah profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya ada teori motivasi. Tadi dalam budaya positif itu juga ada keterkaitannya dengan teori motivasi. Bapak Ibu pernah mengikuti sebuah pelatihan? Nah, apakah karena terpaksa? Kadang-kadang terpaksa. Oke. Adakah yang karena keinginan sendiri ingin mengembangkan diri? Oke, ada Pak Endi salah satunya. Ya, jadi kita bisa lihat ya, motivasi itu ternyata macam-macam. Yang pertama karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lah saya nanti kalau nggak berangkat bisa nggak dapat sangu, atau saya kalau nggak berangkat nanti saya dikeluarkan dari komunitas. Itu ternyata motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, ya ini yang sangu tadi ya, saya mau dapat sangu, atau saya biar kelihatan sama kepala sekolah saya hadir terus lah waktu RDMP gitu kan. Nah itu ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini seharusnya yang tertanam dalam diri kita ini sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita ini harus belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu-ilmu yang belum kita peroleh ya. Jadi tujuan kita mengikuti komunitas itu ya karena memang kita ingin mengembangkan diri kita, ingin mengembangkan ilmu kita, bukan karena dua hal tersebut. Itu artinya motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang satu dan kedua itu namanya motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Sekarang tugas kita itu menanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Itu juga harus kita terapkan di diri kita dan kepada murid. Nah ini tadi tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi tujuan kita belajar disiplin positif itu agar menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik. Kalau murid-murid kita kira-kira motivasinya yang nomor berapa ya Bapak Ibu? Yang pertama atau kedua atau ketiga? Motivasi mendapatkan imbalan atau ingin dipuji ya? Atau memang mereka ingin belajar? Ingin belajar. Semuanya betul. Oke. Ya, semuanya betul. Karena ada beberapa, saya mau pikir lah, saya biar dari buku, saya mau berangkat sekolah, kalau nggak sekolah nanti nggak dapat sangu, atau saya mau jawab pertanyaan lah biar dapat nilai. Nah yang motivasi ekstrinsik. Nah yang harus kita tanamkan adalah motivasi intrinsik. Itu caranya dengan menanamkan yang namanya disiplin positif. Oke, saya akan membacakan sebuah cerita dikit. Iva kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu setuju dengan perilaku Iva atau pernah melakukannya? Setuju? Dengan Iva ini kurang suka matematika, kemudian dia nggak fokus,
pas ditunjuk sama Pak Seno dia nggak bisa jawab. Nah sama Pak Seno ini malah disuruh maju, suruh megang hidung, akhirnya dia jadi bahan tertawaan teman-temannya. Benar tidak yang dilakukan Pak Seno dan enggak? Ya, oke. Kenapa bulut kok tidak benar? Suruh pukul aja. Suruh pukul aja. Oke. Ya, tidak benar ya, karena hal tersebut tidak baik untuk mentalnya si Diva. Kalau mengasih pelajaran ya bukan seperti itu, nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu ini itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman dan konsekuensi. Oke, ini adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Ya, nih ada hukuman dan ada konsekuensi. Nah, kita akan menerapkan nantinya yang namanya restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Sama lari lapangan misalnya. Kamu nggak pakai sepatu keliling lapangan misalnya, itu sebuah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi dalam membuat peraturan itu murid tidak dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah, jadi hanya dari guru. Bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau yang dilakukan Pak Seno tadi fisik dan psikis ya, fisiknya memang cuma pegang fungsi. Nah, psikisnya ya. Kemudian ada konsekuensi. Nah, ini sudah terencana. Seperti kalau kita ada yang namanya buku poin, itu sebenarnya masuk ke konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sudah direncana atau sudah disepakati. Anak-anak udah tahu kalau saya melanggar ini hukumannya seperti ini, kalau saya melanggar ini poinnya seperti ini. Tapi konsekuensinya anak masih tetap tidak nyaman, ya, karena mereka sama seperti dipaksa tadi. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah restitusi. Ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu namanya restitusi? Restitusi. Restitusi ya. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi murid. Jadi kita itu meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Jadi di restitusi ini anak itu memperbaiki kesalahannya, mengetahui salah saya di mana, saya melanggar apa dan apa yang harus saya lakukan. Ini adalah restitusi. Dalam jangka pendek dan jangka panjang nggak boleh ternyata itu menjadikan hadiah. Karena kenapa? Karena anak-anak itu mau melakukan sesuatu karena dia menginginkan sesuatu. Kalau nggak dapat, ya dia nggak mau melakukannya. Dan yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena yang diinginkan atau yang dibuat persyaratan itu, misalnya aku dapat hadiah ini kalau kamu bisa melakukan ini. Padahal kan tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Kemudian
kerjasama dan lain sebagainya. Tadi sudah saya bagikan ada 6 nilai kebajikan, salah satunya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam nilai kebajikan itu maka terbentuklah keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nantinya yang akan membuat keyakinan kelas, silakan dilihat dulu nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan, ya. Atau anak-anak kan buat dulu nih, buat terlebih dahulu. Nanti kalau dibagi, kalau saya kan bagikan sticky note, nah dibagi mereka pengen aturan yang seperti apa, baru kita tentukan nilai kebajikan. Jadi kalau tidak ada nilai kebajikan di dalamnya, sebaiknya tidak digunakan. Gitu. Karena keyakinan kelas ini sangat perlu. Kayak contohnya misal, kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Nilai kebaikan yang kita peroleh. Kerapian, ya, bisa kerapian, bisa tanggung jawab ya Bapak Ibu. Gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Iya, menghargai. Jadi seperti itu ya contohnya. Kita membuat keyakinan kelas di dalamnya harus ada kebaikan atau kebajikan. Nilai kebajikannya seperti ini. Kurang lebih ada kesabaran, kemudian ada tanggung jawab, mandiri. Nah, Bapak Ibu jika akan membuat keyakinan kelas, kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Nantinya jika ingin membuat keyakinan kelas, sebenarnya harus kita lakukan kemarin di awal pembelajaran atau awal tahun. Ada keyakinan kelas, boleh juga keyakinan kelas untuk mata pelajaran. Bapak Ibu kalau wali kelas sama keyakinan kelasnya. Yang pertama, kita harus bersuara pendapat. Contohnya, nah ini kemarin saya lakukan ini. Jadi anak-anak saya bagi sticky note, kemudian saya suruh nulis kalian pengen peraturan yang seperti apa, keyakinan seperti apa, atau kesepakatan yang seperti apa. Kemudian mereka tempel. Nah di situ kan tidak mungkin semuanya berbeda ya, pasti ada yang sama. Nah itu digabungkan. Yang saya suruh sekretaris sama ketuanya, mereka sendiri yang menulis, mereka sendiri yang memilah, ya. Nah seperti itu. Jadi dari mereka untuk mereka ini saya lakukan di awal kemarin. Jadi seperti ini keyakinan kelas, baru nanti di dalamnya nilai kebajikan apa yang kita dapatkan. Ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu? Oh ya, buat ini langkah-langkahnya. Ada tadi kembalikan menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif dan membuang kalimat negatif. Jangan. Maksudnya membuang kalimat. Jangan pakai kalimat negatif, misalnya jangan naik ke atas meja. Tidak baik naik di atas meja. Soalnya jangan pakai kata-kata yang gak mata negatif. Jangan kamu harus. Nah itu juga gak boleh. Kalau kamu harus, yang mau ngomongnya gimana? Baiknya. Jangan lari-lari ya nak di koridor. Sebaiknya jalan ketika di koridor. Lari-lari ya nak. Jangan dihapus. Lari-lari. Oke. Kemudian juga nilai kebajikan. Nah di video tadi sudah ya. Kemudian nilai apa yang diyakini. Kemudian keyakinan kelasnya jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Karena kalau banyak bisa diingat ya. Biasanya sih poin-poinnya menghargai orang lain, disiplin, kebersihan ya. Hal-hal seperti itu bisa 7 sampai 8 ya. Banyak. Nah setelah itu jangan lupa ditandatangani kesepakatan ya biar ada bukti. Jadi enggak asal buat, kita buat dalam bentuk poster bisa, kemudian ada tanda tangan bersama. Ya. Kemudian ditempel di kelas atau bisa juga dibuka ya. Jadi anak-anak ketika melanggar apa kita bisa tunjukkan nih kamu melanggar keyakinan kelas yang mana nih bisa. Nah ini kan salah satu motivasi intrinsik. Jadi misalnya ada berbuat kesalahan, ajak saja kemudian diajak tunjukkan mana yang kamu melanggar. Jawab apa itu tadi? Tanya kamu berbuat apa setelah ini untuk memperbaiki kesalahannya. Itu langkah pertama seperti itu ya. Berbeda kalau sudah menemukan ya tetap si anak itu pasti ini larinya ke sini. Anak itu kan berbuat di luar norma atau di luar sebuah kewajaran itu kan karena mereka tidak terpenuhi 5 ini ya. Orang
memperjuangkan eksplorasi yang tepat. Oke. Nah, ada pembahasan dari itu Bapak Ibu ketika anak melakukan sebuah tindakan yang melanggar, maka kita harus analisis pasti ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya. Oke, ini 5 kebutuhan, ada bertahan hidup. Ini berkaitan dengan pakaian, makanan ya. Misal nih ada cerita anak, Bu, si Dani ini suka minta bekal saya loh Bu, misalnya. Terus dia ngadu, nah kita harus ngobrol dengan Dani dulu, baru kita tahu Dani kamu mau minta bekalnya si Arjun dan lainnya kenapa? Nah mungkin ada beberapa option atau ada beberapa kemungkinan mungkin dijawab orang tua saya tidak masak buat saya Bu, misal. Nah berarti itu cinta kasih sayang ya Bapak Ibu. Kemudian ya saya senang Bu kalau godain teman-teman saya, jadi mereka tunduk sama saya. Berarti penguasaan. Atau misal saya lapar Bu, saya nggak bawa uang jajan, berarti bertahan hidup. Kemudian kesenangan, karena main-main teman tuh senang Bu, lihat teman-teman nangis, kemudian lihat teman-teman marah misalnya. Apa ya saya cuma mau main-main Bu, berarti kesenangan. Kemudian yang terakhir kebebasan. Mungkin di rumah dia itu dididik disiplin, kemudian dia menceritakan bahwa saya kalau di sekolah itu Bu, saya bisa melakukan apa aja. Nah itu namanya kebebasan. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, ada yang pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira kita ini masuk kemana? Apakah pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kita ini sudah beralih ke posisi kontrol ya. Tadi itu kan 5 dasar kebutuhan, nah sekarang sudah ke posisi kontrol. Ada pembuku, pembuat rasa bersalah. Tadi sudah saya kasih contoh, misal suruh keliling lapangan, pembuat rasa bersalah itu suara kita mendayu-dayu, terus dia jadi sedih. Nah, kemudian teman tuh misalnya, ayolah jangan melakukan pelanggaran, masa kamu gak kasihan sama ibu misalnya. Ayolah kasihan wali kelasnya, masa dipanggil terus misalnya. Nggak boleh, itu sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Nah, sepertinya kita ini lebih banyak sebagai pemantau. Kenapa? Kamu nggak pakai dasi, coba lihat poinnya berapa. Kita seperti itu ya. Nah, saya juga seperti itu. Pemantau. Ternyata selama ini kita salah. Ya bukan berarti kita tidak boleh memberikan apa ya? Ya itu kan makanya kita harus kembali ke motivasi intrinsik. Kita harus menanamkan nilai-nilai dari diri anak. Kemudian yang terakhir manajer. Jadi kita itu harus menjadi seorang manajer. Manajer itu keterkaitannya dengan restitusi itu tadi, memotivasi anak, manggil anak, ditanya dulu permasalahannya di mana. Jadi kita tidak boleh langsung menjas ya Nah, jadi anak itu harus mempertanggungjawabkan. Sama kalau dihukum kemudian diberikan hal-hal yang memberatkan dia, biasanya satu bisa benci kepada yang memberi hukuman, ya denda. Mungkin kita menganggap hal tersebut efektif, tapi kalau sampai mendarah daging misalnya, terus kita tidak disenangi dengan anak itu, atau kita merasa bahwa ya saya kalau gak galak nanti anak nyepelin saya. Nah sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Saya juga belum ahli sih dalam kata ini, tapi kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, saya juga baru belajar. Nah saya juga baru dapat ilmu baru, dan insya Allah akan saya belajar untuk menerapkannya. Kemudian anak itu setelah sudah tahu kesalahannya, kita diberi untuk mengetahui kesalahannya, baru dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu bagaimana, yaitu sesuai dengan keyakinan sekolah yang dibuat. Nah ini hormat pada bendera selama sejak itu hukuman ya Bapak Ibu penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu, ini contoh-contohnya seperti ini.
Nah, yang manajer ini seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, seperti itu. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada 5 posisi kontrol tadi. Penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, kemudian ada manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Iya, pembuat rasa bersalah. Di sini di bagian pertama ini. Kemudian yang kedua, kamu tahu kan berapa poin yang kamu dapatkan karena telah melanggar aturan? Memantau. Yang terakhir, selalu saja beralasan. Seharian saja kamu tidak usah pakai sepatu. Hukum, ya. Itu contohnya kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi yang saya sampaikan, jadi ketika kita menemukan sebuah permasalahan, memang kita seharusnya yang kita lakukan pertama itu membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, segitiga restitusi ini langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, ketika kita menemui anak yang salah, kita tanya dulu, kita klarifikasi dulu. Kita katakan bahwa ya semua orang pasti buat kesalahan, manusiawi membuat kesalahan itu. Jadi dari yang negatif kita ubah menjadi yang positif. Jadi dia akan merasa bahwa dia tidak terpuruk. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu melakukan itu karena apa? Nah, biasanya kalau anak dipancing seperti itu, dia langsung akan cerita. Ya, kamu berbuat hal tersebut karena apa? Ada alasannya. Nah, setelah itu kita ketemukan jawabannya, baru kita tanya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Kalau saya melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai orang lain, Bu, misalnya. Maka itu kita perlu membuat keyakinan kelas ya, tujuannya untuk segitiga restitusi ini. Saya tidak menghargai orang lain, Bu. Ya, jadi selanjutnya kamu harus seperti apa? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk penjelasan detailnya. Jadi menstabilkan identitas itu ada kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa dan lain sebagainya. Kita bisa menyelesaikan ini. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah menerapkan ini ya, tapi kita tidak paham ternyata itu sebuah restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu tadi kamu pasti punya alasan melakukan ini. Biasanya kan anak berantem tuh, dia duluan loh yang mulai mukul saya. Nah, itu namanya sebuah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu mukul dia? Saya punya alasannya, Bu. Misalnya dia bawa orang tua saya, misalnya. Nah, itu melanggar. Baru kita tanya, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana atau keyakinan sekolah yang apa, misalnya. Baru nanti dia akan cerita, baru kita berikan pemahaman dia harus berbuat apa untuk memperbaiki kesalahannya itu. Nah, saya pernah menemukan, sebenarnya harus video ya Bapak Ibu, tapi kemarin saya lupa dokumentasikan. Jadi ada kelas 85 ini dia pakai dia tidur saat saya masuk. Saya masuk kelas di jam pertama dan dia sudah tidur. Kemudian saya panggil, saya bangunkan, Farel bangun. Setelah itu baru dia menghadap saya, kemudian saya tanya. Nah, di sini ada dialognya sedikit. Oke, Farel kamu ngantuk ya? Kok tidur di kelas? Iya Bu. Kenapa ngantuk? Misalnya. Nah, di sini ada, saya sudah lakukan sedikit restitusi. Ya kamu nggak apa-apa berbuat salah. Wajar, yang wajar. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa
kamu tidur. Kenapa Pak Rel? Nah, saya tanyakan. Apa kamu begadang? Kamu tidur jam berapa? Dan Pak Rel menjawab pukul 10. Terus saya tanya, oh dia ada ini alasannya karena kelelahan eskul bola kalau biasa gitu. Pokoknya di hari Selasa, eskul bola hari Senin ya, atau bohong. Oke, hari Senin katanya kelelahan karena eskul bola. Terus saya tanya, karena saya sudah buat keyakinan kelas ya, dari 85 itu. Jadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Farel? Dia bilang, ya Bu, saya keyakinan kelasnya tidak boleh tidur di dalam kelas, ya. Itu artinya tidak menghargai orang lain. Terus saya tanya, terus apa yang bisa kamu lakukan Farel untuk selanjutnya atau kesalahan ini? Saya mau cuci muka biar gak ngantuk katanya. Terus selain itu apa? Berarti kalau hanya cuci muka berarti saat ini aja. Ya Bu, besok saya akan tidur lebih awal, istirahat lebih awal. Jadi ini kan tadinya jam 10, mungkin akan dia coba dari jam 8 setelah sholat isya. Dari itu, sementara itu. Jadi saya belum, ini saya belum ketemu para lagi. Semoga sudah